Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita masih tetap seperti biasa karena kita kerja di kebun ya teman-teman. Kita kerja di kebun ini kita sesuaikan sama pekerjaan kita teman-teman ya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan share ya. Karena kita kerja di YouTube, kita ini harus selalu share dan komen ya sama teman-teman ya, supaya channel kita berkembang dengan bagus. Jadi teman-teman, untuk cara kerja kita itu karena hari-hari kita di kebun karet ya, yang kita ceritakan untuk sementara kebun karet sambungannya yang kemarin ya teman-teman. Jadi untuk tutorial kita deres dan tutorial ini kita sudah banyak paham ya, artinya yang penting teman-teman, kalau kemarin kita bicarakan masalah pemupukan ya, sekarang ini bicara tentang kita rajin dan enggaknya teman-teman untuk budidaya karet ya. Nah terutama begini teman-teman, kita cara deresnya juga. Cara deres kalau kayak begini ini, kebanyakan masih banyak yang rusak teman-teman ini ya, kemarin ya. Kayak ini kena di kayunya teman-teman. Nah ini kena di kayu ya. Ini banyak kena yang di kayu. Nah ini banyak yang kena di kayu teman-teman. Jadi teman-teman sekalian kalau deres itu perlu diketahui jangan sampai kena tulangnya ini ya teman-teman ya, supaya deresannya bagus ya. Ini kalau yang bagus teman-teman, ini getahnya sudah penuh ini baru 2 kali deres, 1 tempurung ini sudah mau penuh ini. Nah 1 kali kemarin sama hari ini udah hampir penuh. Nah, cuman ini kemarin ada yang salah teman-teman, ini daerah sini ini ada kena batangnya ini ya, makanya ini getahnya dihubungkan ke sini, mampir ke sini. Nah ini waktu kita tinggal kemarin ke Jawa ya, berapa bulan, 1 bulan ini rusaknya segini teman-teman. Nah ini rusaknya karena terlalu mepet ininya, terlalu mepet ke batang. Jadi sama teman-teman, sama yang lain juga ada juga yang di sini ini ada juga. Nah ini ada juga ini. Nah ini malah padang teman-teman ya, malah padang. Nah sampai kayunya. Jadi teman-teman yang punya kebun karet, hati-hati kalau masalah deres ya, harus waspada ini. Nah yang kayak begini perlu kita ketahui, yang banyak ke batang ini loh teman-teman, perlu kita ketahui. Karena kalau Kalimantan ini masih banyak kebun getah ya, masih banyak kebun getah, cuman pekerjanya kurang. Jadi teman-teman kalau punya pekerja baru yang belum pasti bisa, seperti pendatang dari Jawa, kan di Jawa nggak ada kebun karet ya, itu harus diajari dulu supaya bisa, jangan sampai kena batang begini ya. Nah kalau yang sudah lama di sini, asli sini, enak aja kalau deres sek itu. Saya aja dulu belajarnya 4 hari teman-teman baru bisa, teman-teman baru deres gini ya. Saya 4 hari belajar kita deres ini. Saya sama orang yang punya karet, orang asli sini Kalimantan. Cuman saya belajar ya nggak lama, pagi sejam itu ikut dia, tapi saya nggak minta bayar, yang penting saya pinter ya gitu ya. Jadi sekolah kita tanpa biaya, kita sampai tua ini bisa nyekolahi orang ya, bisa ngajari orang. Gara-gara saya awalnya modal 4 jam aja ya, pagi-pagi jam 5 saya udah datangi ke tempat orang yang punya karet itu. Paman saya belajar dulu bisa Pak D silakan. Nah itu saya belajar dulu. Nah makanya saya di Kalimantan ini kurang lebih hampir 15 tahun teman-teman. Yang khusus tani saya 10 tahun ini teman-teman ya, 10 tahun khusus tani. Alhamdulillah walaupun badannya hitam tegam, tapi nggak apa-apa, uangnya tetap merah sama hijau teman-teman. Itu jangan khawatir kalau masalah orang tani. Yang kotor itu cuman kaki sama badan, kalau hatinya insya Allah masih bersih teman-teman ya. Itu hatinya masih bersih dan uangnya bersih juga.
Yang bersih itu kalau nggak nyimpen teman-teman, kalau masih ada simpenan ya namanya nggak bersih ya. Itu ya. Itu cara kerja kita di kebun teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman salah resepsinya. Ah, kok kayak pinter-pinter aja orang nggak pernah kerja di kebun. Saya ini hari-hari di kebun teman-teman. Hari-hari kayak gini nah, deres kayak gini nah, hari-hari. Bukan hanya itu, setiap hari kita deres ini nah, setiap hari. Jadi makanya kita tahu untuk cara kerja di kebun karet sama cara menghemat batang supaya batangnya tidak rusak. Bagaimana caranya gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak bisa ngomong, nanti kita diketawakan orang teman-teman. Apalagi kita di YouTube ini perlu pengalaman teman-teman. Kalau kita ngomong asal-asalan, tidak tahu pasti asal-usul dan kemudiannya, kita itu diprotes orang teman-teman. Apalagi di YouTube ini kita udah masuk badan hukum ya teman-teman. Artinya kalau kita keliru ya dibrogol orang teman-teman. Nanti akun kita channel kita diputus orang kalau kita salah ngomong ya. Makanya kita selalu hati-hati ya teman-teman. Makanya saya minta share komen. Kalau kita salah di komen, kita benar juga di komen supaya tahu. Wah, kalau begini benar, begini salah, kita tahu teman-teman. Itu yang saya minta teman-teman ya. Jadi kalian di luar sana sambil nonton video saya ini yang ngoceh-ngoceh ini, walaupun manfaatnya nggak seberapa, tapi ada maknanya teman-teman ya. Untuk masa depan anak cucu kita, insya Allah kita ada ya. Itu cara kerja kita ini loh teman-teman, karena kita budidaya karet ini di Kalimantan udah hampir punah teman-teman ya. Kebanyakan udah ganti sawit ya. Karena banyak teman-teman saya yang keliru juga. Kelirunya gini, karet ini udah panen, ditebang teman-teman, tanemin sawit. Nah sedangkan sawit, ini sawit kan musuh kita banyak, perusahaan udah sawit banyak. Jadi kalau karet belum ada teman-teman. Jadi kebun karet di Kalimantan ini makin sempit teman-teman, makin kecil. Yang tadinya sebelum banyak pabrik, sebelum masyarakat berkebun sawit, Kalimantan ini karet itu lumayan banyak ya. Pabriknya ada, ini di Kalsel aja ada berapa pabrik ya, ada 2 ini Kalimantan Selatan ini ada 2 pabriknya ya. Itu pun karena sekarang ini kurang karet, banyak orang-orang itu pindah alih ke sawit teman-teman ya. Karena mengingat karet kalau nggak tiap hari nggak didatangi, dia nggak mau panen itu ya. Itu aja orang-orang itu kesulitannya. Sama kadang-kadang waktu tahun 2024-2023 itu harga akan 16 teman-teman. Karet itu di bawah 10.000 ya. Tapi kalau udah tahun 25 sampai 26 ini alhamdulillah teman-teman, karet di Kalimantan ini udah jempol ya, udah acung jempol. Harganya sudah bikin senang petani ya. Bikin senang petani, bukan bikin males, bikin senang. Harga sawit, harga karet, harga tanaman lain khususnya petani, insya Allah di Kalimantan masih stabil teman-teman ya. Di Kalimantan aman, harga semuanya aman. Itu di Kalimantan ya. Itu teman-teman. Tinggal orangnya aja yang nanam belum banyak, itu aja ya. Nah, jadi teman-teman, teman tani yang punya karet walaupun sedikit dipelihara yang bagus, jangan sampai ditebang-tebang langsung diganti. Kalau seandainya punya kebun karet mau pengen nanam sawit, cari lahan yang lain ya, supaya karetnya masih ada, sawitnya punya, kan gitu ya teman-teman. Jangan yang ada ditebang, karena ini udah ada rupiahnya setiap hari teman-teman. Rupiah itu setiap hari udah ngalir. Kalau ini ya yang namakan air ngalir itu ya getah karet ini teman-teman, karena setiap hari ngalir setiap pagi ya. Itu namanya rezeki yang ngalir ini, getah karet ini teman-teman ya. Ngalir karena asal kita deres gini tetap ngalir. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Mudah-mudahan kalian tetap nonton, selalu nonton video saya, dan selalu bertemu setiap saat ya, karena kita setiap hari tetap muncul teman-teman. Jadi jangan lupa tonton terus sampai habis. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.